Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Putri Nur Azizah, Adi Syahrul, Henry Hera Atalariksa, Syarli Puspita, dan Fia Rahmawati akan menjelaskan salah satu tugas dari mata kuliah dari mata kuliah Supply Chain Management, yaitu mengenai analisis value chain dan porter analysis pada PT Rolas Nusantara Mandiri. Next. Perusahaan PT Rolas Nusantara Mandiri ini memiliki produk di bidang perkebunan, yaitu kopi dan teh. Dari produk tersebut, PT Rolas Nusantara Mandiri mengolahnya menjadi bentuk produk yang lebih memiliki nilai untuk dijual, sehingga produk kopi dan teh dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Salah satu bentuk produk dari PT Rolas Nusantara Mandiri yaitu Japa Coffee, Topika Kopi, dan Teh Rolas. PT Rolas Nusantara Mandiri juga mengolah sumber air yang ada di daerah Kota Jember untuk dijadikan sebagai minuman kemasan yang siap diminum. PT Rolas Nusantara Mandiri sendiri merupakan perusahaan industri hilir yang memiliki induk perusahaan yaitu PT PN12. Bisa dilihat untuk salah satu produknya terdapat dalam gambar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis value chain, PT Rolas Nusantara Mandiri, aktivitas pendukung. Infrastruktur perusahaan, membuat struktur organisasi yang terstruktur. Manajemen sumber daya manusia, melakukan proses rekrutmen pegawai dan membuat career path pegawai. Pengembangan teknologi, melakukan R&D atau Research and Development, melakukan sistem RKAV agar jumlah produksi sesuai dengan target penjualan, mengembangkan sistem perundangan menggunakan FIFO agar mengurangi resiko produk cacat. Pengadaan, pembelian barang inventaris untuk mempermudah kinerja perusahaan, pembelian mesin-mesin produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi, pembelian unit kendaraan operasional untuk menunjang kinerja perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kegiatan utama, yang pertama logistik inbound meliputi pengadaan bahan baku utama dan pengadaan bahan baku pembantu. Yang kedua operasi meliputi pemilihan bahan baku utama dan pembantu, memeriksa kesiapan mesin di tiap pabrik, melakukan kontrol kelayakan mesin di setiap pabrik, dan proses produksi di tiap-tiap pabriknya sesuai produknya, serta memberi tanggal dan kode produksi. Yang ketiga logistik outbound meliputi penerimaan bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang telah ditawarkan oleh pihak pengadaan, memeriksa bahan baku utama dan bahan baku pembantu sesuai dengan permintaan yang telah ditawarkan, mendistribusikan bahan baku utama dan bahan baku pembantu ke setiap pabrik sesuai dengan produk yang dihasilkan, menyimpan produk barang jadi di setiap pabrik menggunakan sistem FIFO, mendistribusikan dari gudang barang jadi di setiap pabrik ke depo penjualan, dan mendistribusikan dari gudang barang jadi depo ke kafe sesuai permintaan yang ditawarkan pihak kafe ke pusat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada logistik outbound. Yang pertama itu menerima bahan baku utama dan bahan baku pembantu yang telah ditawarkan dari pihak pengadaan. Selanjutnya memeriksa bahan baku utama dari bahan baku pembantu sesuai dengan permintaan yang telah ditawarkan. Yang ketiga ada mendistribusikan bahan baku utama dan bahan baku pembantu ke setiap pabrik sesuai dengan produk yang dihasilkan. Keempat, menyiapkan produk barang jadi. Setiap pabrik menggunakan sistem FIFO. Yang kelima, mendistribusikan dari gudang barang. Jadi di setiap pabrik itu ke depo penjualannya. Dan yang terakhir, mendistribusikan dari gudang barang jadi
depo ke kafe sesuai dengan permintaan yang ditawarkan ke kafe pusat. Selanjutnya ada permintaan dan pemasaran dan penjualan. Yang pertama ini melakukan penjualan ke supermarket melalui salesman yang ada di PT Rolas Nusantara Mandiri. Selanjutnya menerima dan membuat event untuk memasarkan produk dan sebagai public relation di PT Rolas Nusantara Mandiri. Selanjutnya melakukan penjualan yang dihasilkan melalui depo. Selanjutnya memasarkan dan menjual produk melalui marketplace dan media sosial seperti Blibli, Tokopedia, dan menjual melalui web juga. Yang terakhir memasarkan dan menjual produk melalui kafe yang dimiliki perusahaan. Nah, yang terakhir ada layanan. Layanan di sini menyiapkan layanan customer service yang berfungsi untuk menanggapi keluh kesah para pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada portal analisis, yaitu yang pertama, aktivitas ini diutamakan sebagai aset strategis bagi perusahaan. Dalam R&D dan desain itu sangat penting. Kemudian dalam manufaktur atau produksi bahan baku, suku cabang, dan komponen, kepentingan itu sedang. Pada manufaktur atau merakit produk tadi, itu sangat penting, dan marketing atau branding itu juga sangat penting. Alasannya pasti akan berpengaruh pada suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya pada penjualan dan distribusi juga sangat penting, pelayanan pelanggan kepentingan rendah. Kemudian kemungkinan menginternalisasi aktivitas pada R&D desain itu tinggi, manufaktur atau produksi bahan baku suku cabang komponen sedang, manufaktur atau merakit produk jadi sedang, marketing dan branding tinggi, penjualan dan distribusi sedang, pelayanan pelanggan juga rendah. Selanjutnya, pada konfigurasi geografis, kecenderungan secara umum menempatkan aktivitas di dalam negeri daripada di luar negeri. Yaitu pada R&D, desain, biasanya terkonsentrasi di dalam negeri, manufaktur atau produksi bahan baku, suku cabang komponen biasanya tersebar di berbagai pasar, manufaktur atau merakit produk jadi biasanya terkonsentrasi di berbagai pasar, marketing dan branding, pemasaran maupun brandingnya sudah terkonsentrasi atau tersebar di dalam negeri. Kemudian pada penjualan dan distribusi, itu tersebar di luar dan di dalam negeri. Selanjutnya pada pelayanan dan pelanggan biasanya terkonsentrasi di dalam negeri. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila dalam berjalannya proses presentasi terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.